Taktik kotak Hansi Flick kembali merusak pertahanan lawan yang diiringi dengan pergantian pemain yang presisi. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Girona dengan skor akhir 4-1 dalam lanjutan Liga Spanyol. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, pada pertandingan ini Barcelona kembali menggunakan tactical box midfielder. Tentu ini bukan kali pertama. Sebelumnya Barcelona saat menghadapi Osasuna Barca menang dengan skor 3-0, Hansi Flick juga menggunakan tactical box midfielder. Jadi aku harap kawan-kawan coba tonton video di pertandingan sebelumnya Barca dan Osasuna yang kita kupas, karena sangat amat berkorelasi dengan beberapa pendekatan yang ditumpahkan oleh Hansi Flick saat menjungkalkan Girona. Oke, kita masuk ke papan taktikal. Di atas kertas, Barcelona gunakan pola 1-4-2-3-1. Sedangkan Girona di atas kertas gunakan pola 1-4-4-2. Sejak awal pertandingan, Barcelona langsung mengendalikan bola, sehingga struktur tanpa bola yang dimainkan Girona terlihat jelas, yaitu shape-nya 4-4-2. Arnau akan turun, nomor 10 akan turun, termasuk dua pemain di depan dari Girona ikut membantu yang namanya pertahanan. Oke, secara struktur attacking yang dimainkan oleh Barca tak jauh berbeda. Shape-nya seperti saat menghadapi Osasuna. Gerard Martin akan menjaga sisi kelebaran sebelah kiri dari FC Barcelona. Inigo Martinez akan naik, Araujo akan naik, Koundé akan naik. Nah, posisi Pablo Gavi ini ia cenderung akan lebih aktif untuk masuk ke tengah. Nah, posisi Fermin Lopez ini akan berada di sini. Nah, secara struktur pada fase build up yang dilakukan oleh Barca, kembali pasukan Hansi Flick membentuk yang namanya box midfielder, shape kotak di sektor tengah. Nah, selanjutnya tujuan yang dilakukan oleh Barca, bagaimana peran Gavi ini agar bisa menarik yang namanya fullback kanan Girona. Nah, lalu ketika nomor 16 ini terikat ke Pablo Gavi, akan memunculkan ruang di sektor ini. Dan itulah coba dimanfaatkan. Contoh dari posisi Pedri langsung memberikan bola ke posisi Martin yang melakukan overlap. Nah, perlu kita garis bawahi, nomor 4 yang dimiliki oleh Girona secara speed tidak begitu kuat, sehingga ia tidak ditugaskan untuk melakukan track back secara progresif untuk mengantisipasi sisi kelebaran yang dimainkan oleh FC Barcelona. Nah, untuk mengantisipasi tugas track back ini kawan-kawan diberikan secara perlahan-lahan kepada Prances. Yap, nah lalu siapa yang mengcover areal boncos yang bisa dimanfaatkan oleh Gavi ini? Ditugaskan kepada Arnau. Clear sampai di situ. Nah, selanjutnya tentu ketika Barca menggunakan box midfielder di sektor tengah kawan-kawan, secara superioritas Barca unggul orang. 1, 2, 3, 4. Arthur Herrera kesulitan untuk mengeliminasi niatan yang dilakukan oleh Barca. Ketika Pedri, Eric Garcia mencoba merapat ke 3 pemain Barca tersisa di belakang, ataupun 2 Inigo Araujo kawan-kawan pada sirkulasi bola, itu menarik itu Arthur Herrera. Otomatis kan nomor 11, nomor 8 ini akan mencoba mengganggu attacking dari Barca kawan-kawan. Ketika terikat Arthur ataupun Herrera, maka akan muncul ruang di posisi Gavi, Fermin Lopez pun posisi dari Lewandowski. Lamine Yamal ini menjaga sisi kelebaran sebelah kanan. Ini bentuk build up yang coba dilakukan oleh Barcelona yang akan berkali-kali direpetisi. Nah, secara pattern jelas Barca membentuk box midfielder di sektor tengah ketika Pablo Gavi merapat bersama Fermin, Eric Garcia, dan Pedri. Nah, di momen ini Pablo Gavi melakukan yang namanya scanning untuk menarik perhatian dari fullback sebelah kanan dari Girona, Prances. Ketika Prances terikat ke posisi Pablo Gavi, maka sektor kelebaran sebelah kiri yang dimiliki oleh Barca
coba dicecar oleh Gerard Martin. Pada momen ini Pedri mencoba melakukannya, tetapi umpan yang dilakukan Pedri terlalu deras. Nah, disinilah bagaimana pembacaan situasi yang komplit dilakukan oleh pemain Girona ketika posisi Gavi tidak memancing Prances fullback kanan dari Girona untuk keluar. Lantas siapa yang mengganggu posisi Gavi? Yaitu diambil alih oleh Arnau Martin. Secara pendekatan Arnau tidak memiliki speed, jadi Arnau yang memiliki positioning yang oke membuat Gavi pun terganggu, dan Barca tidak memiliki yang namanya space. Opsi yang dilakukan oleh Barca selanjutnya melakukan back pass atau melakukan serangan lewat sektor sebelah kanan. Sepanjang babak pertama kawan-kawan, secara kuantitatif Barca dominan melakukan serangan dari sektor sebelah kanan ketimbang sektor sebelah kiri. Lalu ini keuntungan dari Hansi Flick ketika menggunakan box midfielder. Superioritas di sektor tengah, unggul orang, unggul jumlah. Eric Garcia, Fermin Lopez, Pablo Gavi, Pedri. Saat tanpa bola, Girona gunakan shape 4-4-2. Herrera dan Arthur kawan-kawan positioningnya terpancing itu dengan gerakan Eric dan Pedri, memunculkan akhirnya ruang yang lebar di antara lini belakang dan lini tengah dari Girona, dan disitulah diokupansi oleh pemain-pemain Barcelona. Selain gerakan Fermin ataupun Gavi, ada Lewandowski yang melakukan supporting. Bola progresi yang dilakukan Araujo ini sampai ke posisi Lewandowski dan terjadilah sebuah progresi. Nah, ini hal serupa kembali kawan-kawan ketika shape box midfielder yang dibentuk oleh Barcelona menarik itu double pivot yang dimiliki oleh Girona. Salah satunya yaitu Arthur. Ketika Arthur tertarik ke posisi Pedri, memunculkan ruang di areanya Gavi, dan bola akan dialirkan oleh Barca ke Pablo Gavi, dan selanjutnya terkoyak 4 pemain tengah sejajar yang dimiliki oleh Girona. Barca berhasil lagi dan lagi menciptakan yang namanya progresi. Tinggal bagaimana ketika Barcelona sudah masuk ke daerah final third, final pass, harus ditingkatkan lagi. Banyak kesempatan sebenarnya Barcelona di babak pertama, tetapi keklinisan, efektivitasnya tidak begitu menonjol kawan-kawan. Nah, di sini permutasian posisi coba dilakukan oleh Fermin Lopez dan Pablo Gavi. Sekarang Fermin Lopez yang coba mengisi koridor yang sejak awal dimainkan oleh Pablo Gavi. Lagi dan lagi, secara positioning defensif yang dimiliki oleh Girona proper banget. Arnau, sayap kanan dari Girona yang tidak punya kecepatan, ditugaskan untuk cover area, sedangkan yang memiliki kecepatan yaitu Prances kawan-kawan ditugaskan untuk menyenter gerakan yang dilakukan Gerard Martin. Nah, dari posisi sebelah kiri tidak ada space, dipaksa pemain dari Barcelona untuk pukul mundur, melakukan back pass. Nah, di sini lagi komunikasi yang baik yang dilakukan oleh defensif Girona. Prances fullback kanan dari Girona fokus terhadap sisi kelebaran. Arnau mengcover areal yang ditinggalkan oleh Prances, membuat Gavi pun tidak leluasa. Akhirnya ruang tidak diperoleh oleh pemain Barcelona. Setelah berulang kali build up box midfielder dimainkan oleh Barcelona, akhirnya bisa mendapatkan 1 gol. 1 gol itu bukan dari situasi open play malah, tetapi lewat situasi bola mati. Lamine Yamal melakukan sebuah tindakan, ternyata upaya yang dilakukan oleh pemain Girona tidak sempurna mengkelirkan bola tersebut. Nah, setelah Barcelona unggul 1 gol, ya Barcelona kebobolan. Nah, posisi proses golnya ini awalnya umpan progresi yang coba dilakukan oleh Araujo kawan-kawan. Ternyata umpan progresi tersebut tidak nyaman didapatkan oleh pemain Barcelona karena ada gangguan dari pemain-pemain Girona. Nah, pada posisi tersebut turnover ataupun transisi cepat dilakukan oleh pemain Girona di saat belum rapat padu padat struktur pertahanan dari Barcelona. Secara spesifik kawan-kawan, jika kita breakdown, salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Araujo bagaimana kemampuannya untuk memainkan bola. Nah, sempat beberapa pertandingan yang lalu kita membahas pendekatan Hansi Flick di saat build up lewat Araujo. Hansi Flick menugaskan pemain-pemainnya untuk lebih narrow ke posisinya Araujo. Hansi Flick menyebutkan kenapa itu dilakukan untuk mengantisipasi kelemahan dari Araujo dari sisi memprogresikan bola. Nah, untuk case Araujo melawan Girona ini, nah jika
tidak begitu memungkinkan. Jika menyulitkan lawannya untuk menerima umpan progresi, maka harusnya ditahan, tidak perlu dipaksa. Contoh seperti umpan progresi sebelumnya yang sudah kita tampilkan klipnya dari posisi Araujo ke Lewandowski. Di situ memang karena didapatkan space. Nah, pada case kedua ini, progresi yang dilakukan oleh Araujo ya jelas sejak awal sudah diganggu oleh pemain Girona, menyulitkan, akhirnya bola itu lepas, turnover terjadi. Tetapi untuk momen tersebut, kenapa Araujo melakukannya? Normalnya kalau kita bicara teori sepak bola, progresi langsung ke sektor depan, karena pemain depan kita memiliki kekuatan dari body balance. Nah, pada edisi tersebut body balance kita nggak kuat, membuat upaya progresi yang dilakukan oleh Araujo pun malah berujung malapetaka. Ya, itulah dia dunia sepak bola. Bagi setiap pemain harus mengambil yang namanya sebuah sikap, sebuah keputusan, tinggal eksekusinya tadi. Nah, ketika kita bicara eksekusi, penting itu dua arah. Araujo sudah melakukannya, tinggal bagaimana kawannya tadi. Nah, ketika kawannya sulit, nah disitulah perlu dilakukan pertimbangan dalam mencobanya seperti yang dilakukan oleh Araujo. Setelah 1-1, Barcelona langsung bisa menciptakan gol kedua. Nah, gol kedua ini mengeksploitasi kesulitan yang dibangun oleh Arnau ataupun Prances, fullback kanan yang dimiliki oleh Girona. Dengan apa? Dengan menciptakan overload. Inigo Martinez melakukan yang namanya drive ball, bergerak dia ke depan, sehingga situasinya Inigo, Martin, Gavi. Nah, menghadapi dua pemain dari Girona, artinya secara jumlah Barca unggul orang. Nah, ketika unggul orang, Gavi yang sejak awal dijaga oleh Arnau tidak terkawal, mendapatkan space. Dan di sini dia buktinya, yap, Arnau out of possession, kemudian Pablo Gavi berhasil menciptakan sebuah umpan ke Fermin Lopez, dan Lewandowski berhasil menciptakan gol. Artinya untuk gol kedua ini kita apresiat dengan apa yang dilakukan oleh Inigo Martinez untuk naik ke depan, akhirnya menciptakan yang namanya overload kawan-kawan. Setelah gol kedua tersebut, Hansi Flick melakukan beberapa perubahan, mulai dimainkannya Ferran, kemudian dimainkannya Frenkie de Jong. Ini menciptakan warna baru, dimensi baru, khususnya Frenkie de Jong, kawan-kawan. Frenkie de Jong dengan scanning yang dia lakukan, kemudian gerakan-gerakannya mampu menciptakan turbulensi hebat ke sistem pertahanan yang dimiliki oleh Girona. Misalnya proses gol ketiga ini, lihat bola dikuasai oleh pemain Girona, kawan-kawan. Pada momen itu Frenkie de Jong sudah sempat melakukan yang namanya scanning. Lalu bola yang dikuasai oleh pemain Girona tidak sempurna. Bola tersebut langsung diarahkan ke posisi Frenkie de Jong. Nah, ketika Frenkie de Jong sudah sejak awal melakukan scanning, tentu dia sudah paham apa yang harus dia lakukan. Pertama, melewati pemain tengah dari Girona, yaitu Arnau. Arnau sejak awal sudah kita katakan secara kecepatan, secara speed dia tidak ada, membuat akhirnya Frenkie de Jong bebas, leluasa untuk langsung beririsan dengan defensif yang dimiliki oleh Girona. Situasinya 3 versus 2, Lewandowski, Frenkie de Jong, dan Ferran Torres. Dan ya, Lewandowski berhasil menciptakan gol yang sangat amat klinis. Setelah gol ketiga, Hansi Flick kembali melakukan pergantian pemain, dan itu menguatkan lagi apa yang sudah dilakukan perubahan oleh Hansi Flick sejak awal, yaitu tadi memasukkan Ferran Torres dan Frenkie de Jong. Kemudian gol keempat Barcelona ini pun ada andil lagi dan lagi, yaitu Frenkie de Jong, kawan-kawan. Ketika scanningnya membaca ruang yang muncul dan shape 4-4-2 yang dimiliki oleh Girona pun sudah tidak compact lagi seperti ya khususnya babak pertama, kawan-kawan. Dan disitu dengan visi yang sangat amat baik, Frenkie de Jong memberikan bola ke sektor kelebaran sebelah kiri yang ditempati Gerard Martin. Nah, secara jumlah Barca ada 5 pemain pada fase attacking, Lewandowski, Ferran Torres, sisi sebelah kanan ada Lamine Yamal, kemudian didukung Balde dan Gerard Martin menghadapi 4 pemain Girona di sisi defensif. Nah, Girona kalah orang dan memunculkan ruang terhadap Ferran Torres dan terciptalah sebuah gol. Jadi kesimpulan, box midfielder yang dimainkan Hansi Flick sebenarnya berhasil menciptakan banyak ruang, tinggal bagaimana eksekusi yang dimiliki oleh Barcelona bisa lebih klinis lagi. Kemudian yang kedua, pergantian yang dilakukan oleh Hansi Flick lagi memberikan warna terhadap permainan Barcelona. Kemudian yang ketiga, Frenkie de Jong. Aku harus katakan, kawan-kawan, terserah banyaknya mungkin haters terhadap dirinya, aku harus mengatakan Frenkie de Jong bisa menciptakan tembakan baru terhadap sistem yang dimainkan oleh Hansi Flick di pertandingan menghadapi Girona. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.